Episode kali ini tanpa Hari menceritakan tentang Lamia yang telah lepas kendali kepada Simbi, Jubi, Gembi, dan Yunhu. Ia juga meminta maaf karena telah menggunakan kekuatan bola malu secara berlebihan hingga tak bisa digunakan lagi. Gembi mengatakan bahwa Hari tak perlu meminta maaf karena situasi saat itu memang cukup mengkhawatirkan. Gembi masih belum memiliki cukup kekuatan untuk membuat bola makhluk, ditambah Jubi yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi mereka tidak perlu khawatir karena Rion sedang mencari informasi terkait Lamia dan wabah Red Eye. Kemudian muncul Duri sambil membawa kucing yang terluka. Ia ingin merawatnya sementara di rumah, tetapi tanpa Duri sadari, ternyata dirinya punya alergi kucing. Akhirnya kucing itu akan tinggal sementara di rumah Simbi. Meskipun Simbi terlihat kesal, tetapi ia memperbolehkan kucing itu tinggal, bahkan memberinya nama Mingsung. Keesokan harinya, Yunhu datang menemui Hari yang sedang berkumpul Duri, Simbi, Gembi, Jubi, dan Mingsung. Ia memperlihatkan sebuah video tentang seekor harimau yang muncul di lingkungan mereka. Duri langsung ketakutan, sementara Hari curiga karena harimau yang ada dalam video itu memiliki tubuh terlalu besar untuk ukuran seekor harimau. Sehingga Gembi berpikir bahwa hewan itu mungkin roh harimau jahat yang selalu membangsa banyak jiwa. Malam harinya, Hari dan kawan-kawan pergi mencari roh harimau jahat tersebut. Di tempat lain, Mingsung terlihat pergi dari rumah Simbi setelah melihat bulan purnama. Tiba-tiba Hari dan kawan-kawan mendengar teriakan bapak petugas kebersihan. Mereka segera datang ke lokasi suara dan terkejut karena ada harimau yang saat itu Yunhu perlihatkan. Karena takut, mereka pun segera berlari. Sayangnya malah terjatuh. Saat roh harimau jahat itu akan menyerang, Simbi segera mengeluarkan kekuatan pelindungnya. Si harimau berbicara bahwa jiwa goblin adalah obat dan terlihat lezat. Kemudian pelindung milik Simbi berhasil hancur. Untungnya Rion datang tepat waktu dan membawa roh harimau itu pergi. Rion mengatakan bahwa ia merasakan energi kuat, sehingga segera pergi ke arah energi tersebut. Lalu Hari bertanya soal Lamia. Namun saat ini Rion masih belum menemukan tanda-tandanya, termasuk anggota Aegis lainnya. Sehingga Gaan dan para pengidap wabah Red Eye lain masih belum bisa sadar. Gembi merasa aneh dan bertanya-tanya, kenapa Lamia yang sudah terbebas malah menyembunyikan lagi kekuatannya. Saat pulang, Simbi menemukan pintu rumahnya terbuka dan Mingsung tidak ada di dalamnya dan berpikir bahwa kucing itu sedang pergi jalan-jalan. Namun saat keduanya sedang terlelap, Simbi mendengar suara-suara si kucing dari luar dan segera membawanya ke dalam saat melihat kakinya terluka. Setelah mengobati dan makan, kucing itu terlihat bersikap lembut ke Simbi, lalu Simbi menyuruhnya untuk tidur. Keesokannya, si kucing terlihat membijak-bijak perut Simbi yang lagi tidur sampai ia terbangun. Gembi mengatakan bahwa kucing itu menyukai Simbi. Hari berganti malam, Mingsung alias si kucing kembali pergi keluar. Simbi terlihat khawatir, namun Gembi memintanya untuk tidak perlu khawatir. Pagi harinya, Yunhu kembali heboh karena harimau itu muncul lagi menyerang para murid yang akan pergi ke akademi. Lalu Rion datang memberitahukan bahwa ia sudah tahu cara menemukan roh harimau jahat tersebut. Mereka hanya perlu mencari kucing bernama Changni yang memiliki tanda di bagian dadanya. Tanpa sadar, Simbi mendengar ucapan Rion dan langsung teringat dengan Mingsung yang memiliki tanda sama. Hari dan kawan-kawan memutuskan akan pergi mencari kucing bernama Changni itu pada malam hari. Namun Simbi berkata bahwa dirinya tidak akan ikut dan berpura-pura bahwa dirinya sedang demam. Malam pun tiba, Simbi melihat Mingsung kembali keluar. Dia mengikuti Mingsung menuju ke sebuah tempat yang dikelilingi gedung tua. Saat itu Simbi melihat si kucing bertiga aneh, seakan sedang melepaskan sebuah kutukan atau energi yang ada di dalamnya. Ternyata itu ada energi roh harimau jahat yang ingin memangsang Simbi. Simbi merasa dihianati dan dijebak oleh Mingsung. Apalagi si kucing langsung lari tanpa menolong Simbi. Ternyata pemikiran Simbi salah. Justru si kucing berlari karena sedang mencari pertolongan ke tempat Hari dan kawan-kawan. Sehingga mereka datang dan Duri segera mengeluarkan makhluk sepak bola dari bola makhluk. Sayangnya makhluk itu tetap digalakkan dan dimangsa oleh roh harimau yang berubah semakin besar dan kuat. Rion segera membantu dan mengeluarkan kekuatannya. Namun ia malah tertangkap dan tak bisa menggunakan kekuatannya. Saat itu si kucing langsung berdiri di depan Simbi, seakan sedang melindunginya. Padahal ia hanyalah kucing biasa. Berkali-kali Mingsung terluka dan terjatuh. Karena marah, Simbi segera membawa senjata milik Rion dan melemparkannya tepat di kelemahan roh harimau, yaitu tanda yang ada di dadanya dan berhasil. Setelah semuanya selesai, Mingsung meminta Simbi dan lainnya mendatangi tempat yang ia arahkan. Ternyata, di sana ada anak-anak saudara Mingsung, sehingga Simbi membawa mereka ke rumahnya. Sementara itu, Rion melaporkan kepada pihak Aegis terkait kejadian tadi malam. Tiba-tiba Ken muncul dan mengatakan bahwa Rion pasti merasakan juga energi Lamia saat si roh harimau berhasil dikalahkan. Oke, demikianlah pembahasan alur cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di Saksiar Plus.